Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena dialah Nabi yang diutus turun ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Baik, berdirinya saya di sini untuk membawakan ceramah yang berjudul Saat Ibu Menangis. Terkadang kita sebagai anak tidak tahu menempatkan diri sebagai anak. Seorang ibu yang telah susah payah membuat kita senang, malah kita tanggapi kemarahan. Biasa dia menyuruh kita buat dirinya sendiri, padahal itu merupakan kewajiban sebagai anak. Marah kepada ibu bukankah memutuskan ridho ilahi? Ridho Allah terletak pada ridhonya orang tua. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, radhiyallahu fi radhiyal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Seorang anak yang membuat ibunya menangis adalah anak yang durhaka. Bukankah kita semua tidak mau dicap sebagai anak yang durhaka? Na'udzubillahi min zalik. Tentunya kita semua tidak mau. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana saat itu ada seorang anak yang terkenal sebagai ahli ibadah dan soleh. Suatu ketika ajalnya datang menjemput, namun saat itu Allah memerintahkan kepada malaikat maut hanya sampai kerongkongannya saja. Tidak sepenuhnya roh anak tersebut keluar dengan lembut. Rasulullah yang menyaksikan anak tersebut pun langsung berdoa kepada Allah agar diizinkan kemudahan kepadanya. Hanya saja Allah belum mengizinkannya. Bukan hanya itu, penderitaan yang dirasakan oleh anak tersebut saat ia mau dikuburkan, tanah pun enggan menerimanya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh salah seorang sahabatnya memanggil ibu dari anak tersebut. Ibu tersebut pun datang mendatangi Rasulullah. Apa kesalahan anakmu semasa hidup, wahai ibu? Tanya Rasulullah. Tidak ya Rasul, anak itu tidak pernah salah apa-apa. Dia anak yang soleh dan dia anak yang baik. Sampai 3 kali Rasulullah bertanya kepada anak tersebut. Namun Rasulullah berkata, maafkan anakmu wahai ibu agar selesai nasab anakmu. Selain itu Nabi berdalih, kalau si ibu tidak memaafkan, maka sang anak akan dibakar, sehingga ibu itu pun memaafkannya. Aku memaafkan dia ya Rasulullah, dia memang pernah menyakiti hatiku, namun aku tak tega melihatnya dibakar ya Rasulullah. Maka aku akan memaafkan kesalahannya, kata si ibu. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka nyawa anak itu pun dicabut dan dikuburkan dengan layak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kisah anak tersebut memberikan kita pembelajaran bahwa ridho Allah benar-benar terletak pada ridhonya orang tua. Meskipun sudah banyak ibadah kepadanya, namun di sisi lain durhaka kepada ibu, maka Allah tidak akan meridhoi kita. Contoh durhaka kepada ibu adalah dengan membantahnya, berkata kasar kepadanya, bahkan membuatnya menangis. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita semua yang ada di sini termasuk anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan kata fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.